Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran fisika pada materi termodinamika. Bagian D, hukum kedua termodinamika. Yang pertama, mesin kalor atau mesin pemanas. Rumusan Kelvin Klein menyatakan tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus di mana dalam menerima kalor dari suatu sumber kalor dan mengubah kalor itu seluruhnya menjadi usaha. Jadi maksudnya tidak kalor yang diterima oleh sebuah sistem itu tidak semuanya menjadi usaha, tetapi ada juga yang menjadi Q2. Jadi misalkan pada mesin kendaraan bermotor, pada mesin ini ada tandon panas dan ada tandon dingin. Tandon panas ini adalah tempat pembakaran bensin, menghasilkan kalor, kemudian oleh mesin atau sistem itu diubah menjadi usaha di mana motornya bergerak atau menyala. Tetapi tidak semua menjadi usaha, ada juga yang ke tandon dingin, yaitu ke knalpotnya. Jadi ada yang dibuang juga menjadi gas-gas yang menjadi Q2. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak ada suatu kalor yang diterima oleh sistem itu semuanya menjadi usaha. Ini mesin sempurna itu tidak ada yang seperti ini, tetapi ada juga yang dibuang. Ya, mesin kalor menghasilkan siklus Carnot, yaitu yang bekerja secara reversible, artinya dapat bekerja bolak-balik, dan mesin ini mempunyai efisiensi yang maksimum. Pada siklus ini terjadi beberapa proses. Pertama, dalam penyerapan A ke B itu terjadi pemuaian secara isotermal, terus B ke C pemuaian adiabatik, C ke D pemampatan isotermal, dan D ke A adalah pemampatan adiabatik. Ya, di mesin pemanas ada yang dinamakan efisiensi mesin. Untuk menentukan efisiensi suatu mesin itu adalah usaha dibagi kalor yang diserap, bisa dikali dengan 100%. Jadi usaha dibagi dengan kalor yang diserap. Kalau tidak ada usaha yang diketahui, kita bisa menggunakan 1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Kalau tidak ada kalor tapi diketahui suhunya, bisa 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Ini tadi yang grafik sebelumnya, bahwa kalor yang diserap itu sebagian menjadi usaha dan sebagian menjadi Q2, kalor yang dibuang. Jadi kalau usaha yang mau dicari berarti Q1 dikurang Q2. Hubungan antara kalor dengan usaha itu berbanding lurus, jadi dapatkan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Kalau digabung antara rumus ini dengan ini, misalkan diketahui nanti suhunya, terus kita mau cari berapa usahanya, kita bisa langsung gunakan saja W per Q1 sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Ya. Contoh soal, ada grafik kalor yang diserap Q1, Q2 yang dibuang, suhu pada saat diserap adalah 227 derajat Celcius, jadi T1 itu selalu lebih tinggi daripada T2. Terus yang dibuang 27. Jadi T1 227 kita jadikan Kelvin 500, T2 27 300. Yang pertama cari efisiensi mesin. Efisiensi mesin berarti 1 pakai T karena yang diketahui adalah suhunya. T2 per T1 kali 100. Ganti nilainya T2 300, T1 500. Kita samakan penyebutnya menjadi 500, berarti 500 per 500 dikurang 300 per 500. 500 kurang 300, 200 per 500 kali 140%. Selanjutnya yang dicari adalah usaha. Kita bisa menggunakan efisiensi sama dengan W per Q1 kali 100. Efisiensi 40, W-nya tetap, Q1-nya 1200, ada di soal. Ini kali 100. Persen dengan persen habis. Terus ini 100, 2 nolnya dengan ini habis, jadi tinggal 12
Maka W sama dengan 40 kali 12 yaitu 480 Joule. Soal yang kedua masih mirip sebenarnya yang pertama. Yang sekarang yang dicari adalah kalornya. Sudah diketahui usahanya 7200 Joule. Berapa kalor yang dilepas? Berarti Q2 yang dilepas, yang diterima Q1, yang dilepas Q2. Ini yang kita gunakan sekarang, pakai ini yang cara persamaan yang lebih cepat, yaitu W per Q1 sama dengan 1 dikurang T2 per T1. W nya 7200, Q1 nya tetap, karena kita cari dulu Q1 karena kalau mau cari kedua kita butuh Q1. Ini 1 dikurang 300 per 900, kita hapus nolnya masing-masing, jadi tinggal 3 per 9. Kita samakan penyebutnya ini 1, berarti menjadi 9 per 9 dikurang 3 per 9. Ini 9 dikurang 3, 6 per 9. Kita kecilkan menjadi 2 per 3 kali silang. 3 dikali 7200 sama dengan 2 dikali Q1. Maka Q1 7200 kali 3 itu 21.600 bagi 2. Jadi hasilnya adalah Q1 itu 10.800 Joule. Masukkan ke sini. Ya, Q2 itu W dikurang Q1. Dikurang dapat 3.600 Joule. Nah, sekarang mesin pendingin, yaitu misalkan pada AC atau kulkas, rumusan Clausius menyatakan tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari suatu reservoir suhu rendah dan memberikan pada reservoir suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Jadi kan kalor itu mengalir secara spontan itu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalau kita mau mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, berarti kita butuh usaha dari luar supaya kalor itu bisa mengalir. Misalkan pada AC, yang bertindak sebagai usaha adalah energi listrik yang mengalirkan Q2 ke Q1, mengalirkan kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang panas. Makanya pada mesin AC, bagian belakang mesin itu menghasilkan udara yang panas. Jadi di sini tandonnya panas. Kalau pada mesin pendingin didapatkan yang namanya koefisien performansi. Kalau tadi di mesin pemanas efisiensi mesin, kalau di mesin pendingin namanya koefisien performansi atau daya kerja, yaitu dapat ditentukan dari perbandingan kalor yang dipindahkan dengan usaha, yaitu Q2 per W. Ya, kalau mesin pemanas adalah W dibagi Q1. Kalau ini Q2 dibagi W dibalik, atau T2 dikurang T1 dikurang T2. Ya, contoh soal, sebuah pesawat pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja 6,5, berarti CP-nya. Jika reservoir yang tinggi, berarti T1 27 derajat Celcius, berapa reservoir yang bersuhu rendah, berarti T2 yang dicari. Masukkan saja persamaannya, kita pakai CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. 6,5 ini ganti 300, terus ini dikali ke sini, 6,5 kali 300 kurang T2, kali masuk, didapatkan seperti ini. Terus ini kita pindahkan, kita satu ruaskan dengan yang sama variabelnya, itu yang masing-masing ada T2 nya. Jadi T2 ditambah 6,5 T2 berarti 7,5 T2. Maka T2 adalah 1950 bagi 7,5, yaitu 260 Kelvin. Kita jadikan Celsius karena di pilihannya Celsius, berarti dikurang 273, yaitu min 13, berarti E. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak dan tetap semangat. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.